warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kebutuhan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan yang pertama yaitu peserta didik diharapkan untuk mampu mendeskripsikan kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik diharapkan untuk mampu mengindikasikan macam-macam kebutuhan manusia. Yang ketiga, peserta didik diharapkan untuk mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Baik, belum ya? Nah, jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan mensejahterakan kehidupannya. Nah, dalam kebutuhan itu ada berbagai macam dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini kita akan mempelajari macam-macam kebutuhan yang terdiri dari 4 macam. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan menurut intensitasnya, yang dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pada kebutuhan primer berarti ini adalah kebutuhan pokok yang paling utama dan yang paling pertama harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Nah, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini berarti adalah kebutuhan pendamping yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti televisi dan handphone yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi atau berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang pemenuhannya dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini bisa jadi dipengaruhi oleh gaya hidup manusia. Nah, contoh dari kebutuhan tersier ini adalah seperti perhiasan ataupun barang-barang mewah lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan menurut subjeknya yang dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu berarti kebutuhan dari perseorangan atau individu itu sendiri. Nah, seperti contohnya seperti kalian para peserta didik yang membutuhkan pena, pensil, dan buku. Itu adalah keperluan pribadi kalian. Nah, kemudian kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok ini berarti kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Misalnya pada masyarakat mereka ingin membangun masjid. Nah, jadi masyarakat itu bisa bekerja sama untuk saling membantu, misalnya membantu dalam sumbangan dana ataupun sumbangan tenaga dengan membantu bergotong royong untuk membangunnya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktunya. Yang ini kebutuhan ini juga dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang misalnya sekarang kalian butuh pensil dan butuh buku untuk belajar. Jadi kalian harus memenuhinya sekarang juga. Nah, tetapi kalau itu kebutuhan masa depan itu bisa dipenuhi pada masa yang akan datang, ataupun kalian mempunyai rencana atau keinginan untuk memiliki sesuatu. Misalnya pada tahun depan, saya ingin berangkat sekolah dengan bersepeda, tetapi saya belum mempunyainya. Nah, jadi mulai sekarang kalian bisa menabungnya agar pada tahun yang akan datang kalian bisa membeli sepeda tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah kebutuhan menurut sifatnya. Yang ini juga dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani berarti kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalnya olahraga yang bisa menjaga kesehatan tubuh, dan juga kegiatan lainnya seperti senam. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini adalah berarti kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Nah, seperti sholat, mengaji, mendengarkan musik. Nah, itu adalah beberapa contoh mengenai kebutuhan rohani. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor ini juga ada 4. Yang pertama, kondisi alam, perkembangan zaman, agama dan kepercayaan, serta adat istiadat. Nah, dari segi kondisi alam berarti kebutuhan itu dipengaruhi oleh kondisi alam sekitarnya. Misalnya kalian tinggal di daerah pegunungan, itu kan cuacanya dingin. Nah, jadi otomatis kalian akan membutuhkan pakaian yang tebal seperti jaket, sweater, ataupun kalian membutuhkan selimut yang tebal agar kita tidak merasa kedinginan dengan cuaca tersebut. Nah, kemudian faktor perkembangan zaman. Nah, ini
berarti kebutuhan itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Pada zaman dahulu mungkin orang-orang tidak membutuhkan teknologi seperti smartphone dan semacamnya untuk saling bertukar informasi. Mungkin mereka hanya membutuhkan surat kabar. Nah, yang ketiga adalah agama dan kepercayaan. Setiap agama itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya agama Islam, mereka membutuhkan masjid untuk sebagai tempat ibadah, dan kemudian agama Kristen mereka membutuhkan gereja. Begitupun dengan agama lainnya, mereka memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah adat istiadat. Biasanya setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Biasanya perbedaan ini terlihat pada acara pernikahan. Nah, antara adat Sumatera dan Jawa itu jelas memiliki perbedaan. Mulai dari pakaiannya dan susunan acaranya pun sangat berbeda. Nah, mungkin itu saja yang kita pelajari tentang kebutuhan hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan manusia terdiri dari berbagai macam jenisnya, tetapi yang harus kalian penuhi pertama kali adalah kebutuhan primernya, seperti konsumsi, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Baru setelah itu kalian boleh untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Nah, mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materinya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.